Halo guys, berjumpa lagi di channel Mamang yang seadanya ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Di video kali ini, Mamang akan membahas film yang berjudul The Last Frontier atau yang artinya Perbatasan Terakhir. Film ini diambil dari kisah nyata di Perang Dunia II, tepatnya Oktober tahun 1941. Para kadet yang masih di Akademi Militer Podolsk terpaksa diturunkan ke garis depan pertempuran untuk mengatasi pasukan Jerman yang semakin dekat menuju kota Moskow. Para sejarawan menyebut perang ini sebagai pengubah jalannya Perang Dunia II, karena jika Jerman berhasil merebut Moskow, mungkin saja Jerman memenangkan Perang Dunia ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kalian klik subscribe lebih dulu, juga aktifkan loncengnya. Kemudian ambil posisi rebahan, gunakan headset, dan ini dia. Di awal scene film ini, terlihat para kadet yang diproyeksikan untuk menjadi komandan artileri perang sedang melakukan latihan menembak sebuah tank. Tapi seorang kadet bernama Lavrov sengaja melesetkan tembakannya. Kemudian, seorang kolonel yang bernama Stretbisky menyuruh mereka berbaris dan langsung menegur si Alex Lavrov. Jam makan siang tiba. Si Lavrov dan Dmitri Semyakin yang menjadi tokoh utama di film ini sedang berbincang. Kemudian, pandangan si Lavrov tertuju kepada seorang petugas medis bernama Masha. Si Dmitri Semyakin yang melihat hal itu menyuruh si Lavrov untuk tidak mendekatinya. Ternyata, si Dmitri juga mencintai wanita itu, sekaligus teman masa kecilnya. Di sini kita bisa melihat jika mereka berdua menyukai gadis yang sama, dan mereka berdua membuat kesepakatan tidak boleh ada yang mendekatinya dan membiarkan si Masha sendiri yang memilih salah satu dari mereka. Malam hari pun tiba di sebuah asrama dan si Lavrov melanggar kesepakatan dengan masuk ke asrama milik si Masha untuk memberinya bunga. Si Masha tidak mengetahui itu bunga dari siapa. Tapi kemudian si Lavrov menyenggol meja di sampingnya yang penuh dengan botol di atasnya. Dan akhirnya dia pun tertangkap basah. Tapi bukannya marah, si Masha langsung mencium bibir si Lavrov atas kemauannya sendiri. Kemudian si Lavrov kembali ke asramanya dan si Dmitri Semyakin sudah mengetahui jika si Lavrov melanggar kesepakatan. Dan si Lavrov berkata jika si Masha sudah menciumnya atas kemauannya sendiri. Akibatnya baku hantam pun terjadi. Beruntung teman-temannya langsung melerai mereka berdua. Dan akibatnya, seorang letnan yang bernama Alyoskin memberikan hukuman kepada mereka berdua dengan menahan mereka selama 5 hari di sebuah ruangan. Berpindah ke tempat lain di Jalan Warsawa, seorang pilot Soviet melihat konvoi pasukan Jerman dengan kendaraan mereka. Dan pasukan Jerman semakin dekat menuju kota Moskow, hanya berjarak 90 km. Hal itu membuat para petinggi Soviet kebingungan karena pasukan utama baru akan tiba setelah 4-5 hari kemudian. Akhirnya, seorang jenderal menerima perintah dari pusat komando untuk menurunkan semua siswa yang ada di Akademi Militer Podolsk. Kolonel Stretbisky tidak setuju dengan perintah itu karena mereka semua adalah calon komandan perang. Tapi para jenderal yang lain berkata bahwa kita tidak punya pilihan lain karena pasukan Jerman semakin dekat untuk merebut kota Moskow. Adegan berpindah ke akademi. Seorang kadet bernama Slapa memberitahu si Masha jika si Lavrov dan Dmitri dipenjara karena berkelahi. Dia pun langsung menemuinya. Tak lama kemudian, trompet pun dibunyikan dan Kolonel Stretbisky menyuruh semua pasukan artileri untuk berkumpul. Dia berpidato dan memberitahu pasukan jika mereka akan dikirimkan ke perbatasan Ilyinsky untuk memperlambat laju pasukan Jerman selama 5 hari sebelum pasukan utama dan bala bantuan datang. Dan mereka semua akan berjuang bersama orang tua dan para warga sipil. Dmitri dan Lavrov hanya bisa mendengar dari dalam tahanan.
Tapi kemudian Kolonel Zlatbitsky menyuruh semua letnan untuk mengumpulkan prajurit terbaiknya dan menyuruh Letnan Alyoskin untuk membawa Silaprov. Akhirnya mereka berdua dibebaskan untuk ikut di dalam perang ini. Di tempat lain, kadet yang bernama Slapa melakukan perpisahan dengan ibunya yang merupakan dokter militer. Kemudian dia bertemu Shimasha dan memberitahunya jika Silaprov dan si Dimitri akan mengikuti perang ini. Mendengar hal itu, Shimasha pun mencoba menemui Silaprov. Tapi sayang, Silaprov sudah berada di sebuah mobil. Dan di sisi lain, di sini kita bisa melihat bagaimana perasaan nyeseknya si Dimitri Semyakin. Para pasukan melakukan perpisahan dengan keluarganya, termasuk Letnan Alyoskin yang harus meninggalkan anak dan istrinya. Dia berjanji akan segera pulang. Sumpah, sedih banget cuy di scene ini. Adegan berlanjut, mereka pun melakukan perjalanannya. Tapi di tengah perjalanan menuju perbatasan Ilyinsky, pesawat tempur Jerman menyerang mereka. Letnan Alyoskin menyuruh para pasukan untuk berlindung ke sebuah pohon. Dan dia menyuruh prajurit untuk mengeluarkan semua amunisi dari dalam truk. Seorang prajurit bernama Tachenko mencoba menjauhkan truk yang terbakar, dan yang terjadi... Terlihat mereka semua berduka, tapi tak lama kemudian Tachenko keluar dan mereka semua pun bergembira. Tapi kemudian, seorang prajurit bernama Bogatov terluka parah dan tewas di tempat. Mereka semua pun akhirnya menangis. Di divisi lain, Letnan Memchik bersama Silaprov bertemu dengan sekelompok warga sipil yang mendorong sebuah gerobak. Tapi kemudian... ternyata mereka semua juga tentara Soviet yang sedang menyamar, dan kesalahpahaman hampir terjadi sebelum seorang dari mereka mengenal si Alek Lavrov. Ternyata mereka berdua pernah di panti asuhan yang sama. Waktu keesokan harinya, mereka sudah bersiap menyambut kedatangan tentara Jerman dan memasang beberapa artileri anti-tank, dan tembakan pertama pun dimulai. Di sisi lain, pasukan Jerman menyerang dari sebelah kanan dan si Alek Lavrov yang ditugaskan sebagai penembak artileri malah mundur ke belakang. Dan kemudian, si Lavrov bertemu tentara Jerman yang sudah kehabisan peluru. Tapi si Lavrov tidak mempunyai keberanian untuk menarik pelatuk senapannya. Si Lavrov hampir tewas jika Kapten Strochak tidak datang tepat waktu. Akibat hal itu, Kapten Strochak menegurnya dan memberi nasihat kepada si Lavrov dan mengganti pangkatnya yang awalnya menjadi penembak artileri menjadi pengisi peluru. Sedangkan di perbatasan Ilyinsky, para warga sipil dan orang tua masih menggali parit di tepi sungai, dan salah seorang dari mereka meremehkan para kadet yang belum berpengalaman dalam pertempuran. Adegan berlanjut, si Lavrov dan kawan-kawan berada di jalan Warsaw dan terlibat pertempuran kecil dengan beberapa tank Jerman. Pertempuran terus berlanjut hingga beberapa tank Soviet datang. Di tempat lain, Shimasha yang sedang mengobati para prajurit yang terluka bertanya kepada mereka tentang keberadaan si Alek Lavrov, dan seorang prajurit memberitahunya jika si Alek Lavrov berada di sebuah tempat bersama anak buah Kapten Strochak. Si Lavrov terus menembakkan artilerinya, tapi kemudian si Lavrov tertembak di bagian kepala dan beruntungnya dia masih hidup. Dan saat dia terbangun, Shimasha sudah berada di hadapannya. Adegan berpindah ke perbatasan Ilyinsky. Mereka membagi 3 garis pertahanan berlapis. Terlihat di garis pertahanan pertama, 2 orang teman bernama Pahomov sedang menjahili Pasilkov. Pahomov berkata jika dia tidak bisa tidur karena menahan lapar. Kemudian si Pasilkov memberinya sebuah makanan. Kemudian si Pahomov berjanji akan membawa si Pasilkov ke rumahnya jika perang telah usai untuk menikmati makanan khas buatan ibunya. Tapi tak berselang lama, angkatan udara Jerman membombardir mereka, dan para pasukan Soviet yang berada di garis pertahanan pertama mencoba bersembunyi di dalam parit.
Dan Letnan Elyoskin dan Dimitri hanya bisa menyaksikan mereka dari garis pertahanan kedua. Setelah serangan udara berakhir, si Pasilkov menyangka si Pahomov sudah tewas, tapi ternyata si Pahomov masih hidup. Tak lama setelah serangan udara itu, pasukan Jerman sudah berada di depan mata dan mereka akan melewati jembatan. Pertempuran pun tak terhindarkan dan satu tank Jerman berhasil dihancurkan. Pindah ke tempat lain, si Dimitri mengunjungi si Lavrov di tempat medis. Si Lavrov memberitahunya jika banyak teman mereka yang sudah terbunuh. Di dekat kamp pasukan Jerman, Kapten Strochak sedang mengincar petinggi Nazi untuk diculik dan diinterogasi. Kembali ke markas para petinggi Soviet, mereka kedatangan bala bantuan, yaitu seorang mayor bernama Dementiv. Dia adalah spesialis artileri misil. Mayor Dementiv bergegas menuju ke posisi penembakan misil, dan di perjalanan mereka bertemu si Lavrov dan Dimitri. Mayor Dementiv menyangka jika mereka berdua adalah tentara Jerman, dan dia langsung memeriksa dokumen mereka berdua. Tak berselang lama, Lavrov dan Dimitri melihat satu mobil yang mengikuti Mayor Dementiv. Mereka melihat adanya kejanggalan karena mobil itu mematikan lampunya. Kemudian seorang inspektur Soviet datang dengan sepedanya, dan seseorang dari mobil itu turun untuk meminjam sebuah korek. Dan yang terjadi, Lavrov dan Dimitri yang melihat hal itu langsung melaporkannya ke Letnan Jenderal, dan sang jenderal langsung menyuruh pasukan untuk berjaga-jaga di area misil. Dan benar saja, di keesokan harinya pasukan Nazi yang menyamar berencana menghentikan misil. Beruntung tentara Soviet yang sudah ada di sana berhasil mengatasi mereka. Di tempat lainnya, Kapten Strochak bersama Pahomov bersiap menunggu tembakan misil, dan terlihat satu orang petinggi Jerman bersama satu orang pengawalnya sedang ngopi dan mancing mania. Dan tak lama kemudian, akhirnya Kapten Strochak dan Pahomov berhasil menculik petinggi Jerman dan pengawalnya. Petinggi Jerman itu diinterogasi, dan si Pasilkov ditugaskan sebagai penerjemah. Mereka memberi informasi jika Nazi akan merebut jembatan Ilyinsky dan mengumpulkan pasukan di desa Bolshaya Subinka. Berpindah ke garis pertahanan depan, pasukan Nazi menjatuhkan bom asap dengan diikuti artileri dan infanteri mereka. Pertempuran sengit pun terjadi. Di sini kita bisa melihat para tentara baru itu belum mempunyai pengalaman dan keberanian untuk membunuh, termasuk si Pasilkov sendiri. Dia berhasil membunuh satu orang tentara Nazi sebelum tentara Nazi yang lain menggorok lehernya. Singkat cerita, pertempuran di garis pertama pun berakhir dan menewaskan banyak prajurit. Kemudian terlihat si Pahomov tidak bisa membendung air matanya saat melihat temannya si Pasilkov sudah tewas. Berpindah ke garis pertahanan kedua, Jenderal Strebitsky memutuskan untuk mengirim pasukan di garis kedua menuju desa Bolshaya Subinka dan memerintahkan untuk meledakkan jembatan agar tank Jerman tidak bisa melewati perbatasan. Kemudian Shimasha mencari Dimitri yang akan maju ke Bolshaya Subinka. Shimasha memberinya ciuman dan pelukan. Dan tak lama berselang, si Lavrov datang membawa roti kering. Si Lavrov mendatangi mereka berdua, dan si Dimitri mencoba menjelaskan semuanya. Singkat cerita, keesokan harinya Dimitri dan kawan-kawannya bertempur melawan pasukan Nazi di desa Bolshaya Subinka. Pertempuran yang tidak berimbang memaksa mereka untuk mundur ke dalam parit. Tapi seorang prajurit bernama Slapa malah bersembunyi di belakang artileri, dan yang terjadi, pasukan Nazi menghabisi mereka semua dengan membakarnya menggunakan flamethrower. Mereka semua mati kecuali si Dimitri yang berhasil selamat. Di garis pertahanan utama, Angkatan Udara Jerman menjatuhkan selebaran kertas yang menawarkan mereka untuk menyerah dan bergabung dengan pasukan Jerman. Dan mereka berjanji akan memberi pakaian dan juga makanan. Dan si Pahomov yang membacakan selebaran itu bercanda kepada si Sergei jika dia akan bergabung dengan pasukan Jerman, yang sebenarnya dia hanya pergi untuk boker. Dan si Sergei yang matanya terluka langsung menembakkan senapannya ke arah si Pahomov. Beruntung tembakannya itu meleset. Adegan berpindah ke garis pertahanan utama.
Dua orang prajurit mencoba menghancurkan jembatan, tapi ternyata kabelnya putus karena terkena sebuah ledakan. Kemudian seorang prajurit bernama Rayil Yakin menjadi sukarelawan dan menyambung kembali tali yang putus. Dia menunggu hingga pagi sebelum akhirnya menghancurkan jembatan bersama dirinya sendiri. Berpindah ke garis pertahanan ketiga, posisi Letnan Muserije. Dan tak lama kemudian, beberapa tank datang dengan bendera Soviet di atasnya. Terlihat mereka semua sangat bergembira dengan kedatangan tank mereka. Tapi kemudian, Lavrov menyadari jika itu adalah tank Jerman yang berkamuflase. Pasukan Jerman berhasil melewati pertahanan Soviet, melewati desa Bolshaya Subinka yang prajuritnya telah mereka kalahkan. Dan akibatnya, pasukan yang tersisa di garis pertahanan kedua dan tiga harus saling membantu satu sama lain. Pertempuran pun tak terhindarkan. Satu persatu tank Nazi berhasil dihancurkan. Tapi kemudian, si Dmitri yang mencoba mengkoper Shimasha terkena beberapa tembakan di dadanya. Di tempat lain, para pasukan menerima perintah dari pusat komando bahwa mereka harus mundur karena pasukan utama Soviet hampir tiba. Lavrov mencoba memberitahukannya ke Letnan Alyoskin yang berada di garis pertahanan kedua. Tapi kemudian, dia melihat Shimasha sedang mencoba mengobati si Dmitri yang terluka. Tak berselang lama, Lavrov bertemu dengan Letnan Alyoskin dan memberitahunya jika mereka semua harus mundur. Letnan Alyoskin yang diperintahkan untuk mundur malah pergi ke tempat artileri. Sementara itu, si Dmitri harus tewas karena banyaknya luka tembakan. Letnan Alyoskin mencoba melakukan perlawanan terakhir, dan Lavrov dan Masya mengikuti Letnan Alyoskin. Mereka berhasil menghancurkan beberapa tank Jerman. Masya mencoba mengkoper mereka dari belakang. Satu persatu tank Nazi berhasil dihancurkan, dan kini tank Nazi tinggal tersisa satu. Tapi kemudian tank Nazi itu mengetahui letak posisi mereka dan mengerahkan larasnya. Dan di saat yang bersamaan, Shimasha tertembak dan tentara Nazi itu melemparkan granat dari berbagai arah. Di sini kita akan diperlihatkan scene slow motion, dan Lavrov melepaskan tembakan terakhir dan berhasil mendahului tembakan tank Nazi. Tank terakhir pun berhasil dihancurkan. Slow motion masih berlanjut, terlihat mereka pasrah dan saling melihat satu sama lain. Dan tak lama setelah itu, sebuah ending yang tidak terduga sekali, di mana semua tokoh utama di film ini harus mengorbankan nyawanya. Dan bisa dibilang, jalan cerita film ini ngena banget cuy. Kemudian prajurit yang tersisa pulang dari pertempuran, dan kita bisa melihat pasukan utama Soviet memberikan aplaus dan rasa hormat kepada mereka. Pertempuran ini disebut sebagai pengubah jalannya Perang Dunia Kedua, karena jika para siswa militer Podolsk ini tidak turun ke garis depan perbatasan, mungkin saja Jerman sudah menembus kota Moskow dan berhasil merebutnya. Film pun berakhir.